Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sebuah sistem pakar penyakit gigi. Jadi sistem ini dirancang untuk membantu pengguna mengenali kemungkinan penyakit gigi berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri sendiri. Ada saya sendiri sebagai Muhammad Saktia Sabul, ada Farizki Iswanto, dan ada Nadia Panduanita Ramadhani. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Jadi alasan kami memilih tema ini adalah dari kebutuhan masyarakat akan informasi awal tentang kesehatan gigi. Banyak orang yang belum tahu kondisi giginya itu sebelum pergi ke dokter. Jadi selain itu, media website dipilih karena mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya website ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi kesehatan gigi yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Next, tujuan dari pembuatan sistem pakar penyakit gigi ini adalah untuk membantu pengguna mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi gigi yang dialami. Selain itu, sistem ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mendorong pengguna untuk segera melakukan pemeriksaan lanjut ke dokter gigi. Next. Oke, jadi kesimpulannya, sistem pakar penyakit gigi ini dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu masyarakat mengenali masalah gigi sejak dini. Dengan tampilan yang praktis dan mudah digunakan, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan gigi serta membantu pengguna mendapatkan gambaran awal kondisi yang dialami. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan source code pada website yang kami buat. Halaman utama, yang pertama ada halaman utama atau indeks. Saat pengguna pertama kali membuka website, mereka akan diarahkan ke halaman indeks. Di halaman ini terdapat 3 menu utama, yaitu ada konsultasi, daftar penyakit, dan juga riwayat konsultasi. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang utama sistem dan hanya berisi tampilan serta navigasi tanpa proses diagnosis. Selanjutnya ke bagian penyakit. Nah, pada bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar penyakit gigi yang tersedia dalam sistem atau database. Pada halaman ini, sistem akan mengambil data penyakit dari database lalu menampilkannya dalam bentuk tabel yang berisi nama penyakit dan juga deskripsi singkatnya. Halaman ini bersifat informatif sehingga pengguna dapat mengetahui jenis penyakit apa saja yang dapat didiagnosis oleh sistem. Lanjut ke kode konsultasi. Pada menu konsultasi merupakan inti dari sistem pakar ini. Saat pengguna memulai konsultasi, sistem akan menampilkan pertanyaan gejala satu persatu. Pertanyaan pertama dimulai dari gejala awal dan setiap jawaban pengguna akan menentukan pertanyaan berikutnya. Pengguna hanya diberikan 2 pilihan, yaitu ya jika memiliki gejala tersebut dan juga tidak jika tidak mengalaminya. Jawaban ini akan dikirim ke halaman proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada proses jawaban. Pada bagian ini, setiap kali pengguna menjawab ya, ID gejala tersebut akan disimpan sementara ke dalam session PHP. Session ini berfungsi sebagai fakta awal yang nantinya akan diproses oleh sistem pakar. Jika pengguna menjawab tidak, maka gejala tersebut tidak akan disimpan. Dengan cara ini, sistem akan mengumpulkan gejala yang benar-benar dialami oleh pengguna. Terus. Selanjutnya ada bagian riwayat. Pada bagian ini, setelah semua proses inferensi selesai, sistem akan menampilkan nama pasien, gejala yang dipilih, hasil diagnosis, penyakit,
deskripsi penyakitnya, dan juga solusi atau saran penanganan awal. Selain ditampilkan ke pengguna, hasil ini juga disimpan ke dalam database agar bisa dilihat kembali di menu riwayat. Data ini diurutkan dari yang terbaru sehingga memudahkan pengguna atau admin untuk melihat hasil konsultasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, sistem pakar penyakit gigi ini mampu melakukan diagnosis awal secara otomatis, menggunakan metode forward chaining dengan rule dan bobot, lalu menyimpan hasil konsultasi sebagai riwayat, dan juga memberikan solusi awal yang mudah dipahami oleh pengguna. Kami berharap sistem ini dapat membantu orang-orang di luar sana dalam mengenali masalah kesehatan gigi sejak dini. Di sini saya Nadia Panduanita. Di sini saya ingin menjelaskan tentang website yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, di sini terdapat tampilan sambutan yang menjelaskan bahwa sistem ini menggunakan metode forward chaining untuk membantu proses diagnosa penyakit gigi. Dan selanjutnya di sini ada menu utama sistem. Di menu utama sistem ini terdapat 3 fitur, yaitu ada konsultasi, daftar penyakit, dan riwayat konsultasi. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang daftar penyakit. Pada menu ini, pengguna dapat melihat daftar penyakit gigi yang tersedia dalam sistem. Beserta informasi singkatnya, fitur ini bertujuan sebagai media edukasi agar pengguna lebih mengenal jenis-jenis penyakit gigi. Ya, di sini kita buat diagnosa penyakit dan deskripsi singkat. Deskripsi singkat ini awal mula namanya ya kerusakan lah ibaratnya yang ada di penyakit ini. Dan selanjutnya kita terdapat konsultasi, ke menu konsultasi. Pada menu ini pengguna dapat melihat daftar penyakit gigi yang tersedia dalam sistem berdasarkan informasi singkatnya. Fitur ini bertujuan sebagai media edukasi agar pengguna lebih mengenal jenis-jenis penyakit gigi. Di sini saya ingin memberi contoh kita menjawab pertanyaan yang ada di website ini. Dan di sini muncul dengan hasil diagnosa. Terdapat nama pasien, gejala terpilih, penyakit, deskripsi, dan solusi. Yang pertama nama pasiennya. Terus yang kedua gejala yang terpilih. Di situ tadi kita jawab gejala 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Dan menyimpulkan bahwa kita sakit pulpitis. Deskripsinya peradangan pada pulpa gigi yang menimbulkan nyeri hebat. Untuk solusinya itu perawatan saluran akar. Dan di sini bisa ada fitur mulai ulang dan lihat riwayat. Kalau misalnya lihat riwayat itu langsung menunjukkan ke riwayat diagnosa pasien. Di sini saya dan teman-teman saya sudah mencoba gitu ya. Dan ini hasilnya tadi kita yang pertama ini adalah pulpitis. Saluran pertama. Ya, sekian itu presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kurang mengenakan perkataannya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.